salam makan buah. Yang jawab salam saya doakan cepat-cepat nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi fadlis samawati wal ard. Jahilil malaikati rusulan ulil wahdai masna wa thulasa war ruba'. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati para dewan juri dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Pertama-tama, yang paling utama dan tetap menjadi nomor yang paling pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, dari nikmat yang paling kecil hingga nikmat yang sangat besar. Yang telah menciptakan Agnes Monica yang cintanya tiada logika. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan tukang bubur, tukang cukur, tukang sayur, dan tukang gali kubur yang semoga selalu senantiasa bersyukur. Tak lupa pula salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah dari zaman nenek-nenek makan getuk di depan rumah menuju zaman nenek-nenek main Facebook di teras rumah. Dari zaman orang muter-muter kagak jelas menuju zaman orang main komputer dengan sangat bebas. Karena Nabi Muhammad pula kita bisa membedakan yang mana Quran dan yang mana Al-Quran. Dan karena Nabi Muhammad pun kita bisa membedakan yang mana teh botol dan yang mana alkohol. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan dakwah kali ini, saya tidak akan berdakwah sebagaimana pendakwah memberikan lelucon kepada anak cucu jajan ataupun melawak hingga hadirin tertawa terbahak-bahak. Tapi izinkan saya berdiri di sini untuk menyampaikan sepatah dua patah kata saja, yang nantinya akan saya patah-patahkan menjadi ratusan bahkan ribuan kata dengan judul meneladani sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di era modern. Teman-temanku yang cantik, yang bulu matanya melentik, teman-temanku yang ganteng, yang hidungnya mancung-mancung, yang hidungnya pesek, jangan tersinggung ya. Dewan juri yang saya hormati, sahabat dai-daiyah yang dirindukan Rasulullah. Kenapa sih kita wajib memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad? Padahal jikalau terhadap para ulama ataupun aulia yang diperingati adalah haulnya. Kita ambil contoh terhadap aulia kita memperingati haulnya Sunan Ampel. Kita ambil contoh terhadap ulama kita memperingati haulnya Hadratan Kiai Khalil Nawawi dan lain sebagainya. Tapi kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diperingati adalah hari kelahirannya? Itu semua karena mahabbahnya Rasulullah. Itu semua karena cintanya Rasulullah kepada kita semua. Sehingga dinaskan oleh Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Al-ayah. Artinya apa?
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menginginkan agar pahala kita dilipat gandakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahala kepada orang-orang yang dikehendakinya. Semoga dengan kita memperingati hari Maulid Nabi ini, pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah itu adalah basyarul lakal basyar, manusia tapi bukan seperti manusia biasa. Bila manusia adalah batu, maka Rasulullah adalah intan permata, manusia yang paling mulia, manusia yang paling sempurna, yang paling terpuji akhlaknya, yang paling baik fatwanya, yang paling bijak pendapatnya, dan yang paling khusyuk salatnya. Sehingga dinaskan oleh Allah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Yang artinya sesungguhnya dalam diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari firman tersebut sudah sangat jelas bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki akhlakul karimah, akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, yang seharusnya kita sebagai pemuda dan pemudi penerus bangsa dan pembela agama meniru dan meneladani sifat-sifat agung beliau. Berbicara soal pemuda yang hebat itu, apakah pemuda yang suka mabuk-mabukan? Pemuda yang hebat itu, apakah pemuda yang suka menyuntikkan narkoba atau semacamnya? Pemuda yang hebat itu, apakah pemuda yang suka chatan atau SMS-an sama ayang embebnya? Ayang, udah maem belum? Ayang, udah mandi belum? Melainkan pemuda yang hebat, pemuda yang baik, pemuda yang gaul adalah pemuda yang mencontoh, yang meniru, yang meneladani sifat-sifat beliau. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan mengaku pemuda hebat jika hidup selalu bermaksiat. Tiru akhlaknya Nabi Muhammad, bersolawat dapat syafaat. Jika kamu mencintai Nabi, jika kamu merindukan Nabi, buat hidupmu lebih berarti. Contoh Nabi, contoh Nabi. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka dari itu kita sebagai pemuda dan pemudi, khususnya dalam rangka memperingati Maulid Nabi ini, bukan hanya kita memperingati hari kelahiran ataupun wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan ayo, mari, monggo kita tiru, kita contoh, kita teladani akhlak-akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, pemuda adalah pemimpin hari esok. He is leader of tomorrow. Bagaimana kita akan menjadi pemuda yang baik jika akhlak Nabi Muhammad, pemimpin umat, tidak kita tiru sama sekali? Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Walaili berkata, sesungguhnya di tangan para pemudalah maju dan mundurnya suatu bangsa dan agama. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Beli pena ke Pak Udin. Saya Husna, mahasiswa IAI Syarifuddin, mohon undur diri. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, tsumma
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.